Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masih berbicara tentang penelitian dan statistik, metode penelitian dan statistik. Kali ini fokus kita akan belajar atau sharing tentang validitas. Apa itu validitas? Yuk, mari kita cari kesimpulannya berdasarkan pendapat para ahli. Validitas merupakan kemampuan suatu instrumen dalam mengidentifikasi kemampuan yang akan diukur. Ini menurut 3 ahli yang saya ambil. Yang pertama adalah Polakoglu dan Sakovaske, susah sekali ini namanya, tahun 2017. Yang kedua ini adalah buku babon, teori babon ini dari Allen dan Yen tahun 1979. Dan yang selanjutnya dari Price itu 2017 tahun 59. Jadi cukup istilahnya cukup relevan ya, karena ini diambil dari buku tua, buku induk dari teori pembangunan instrumen, dan masih relevan hingga tahun 2017 dengan menggabungkan beberapa definisi senada, walaupun memang penggunaan kalimatnya agak sedikit berbeda, pemilihan kalimat, diksinya agak sedikit berbeda, tapi pada intinya adalah validitas itu adalah jaminan bahwa instrumen itu dapat mengukur apa yang akan diukur. Jadi apa yang akan diukur itu tentunya akan itu artinya adalah bahwa itu adalah sebuah perencanaan dari peneliti. Peneliti ingin mengukur motivasi, ya yang diukur motivasi. Peneliti ingin mengukur kecemasan, ya yang diukur kecemasan. Peneliti ingin mengukur prestasi belajar, ya yang diukur prestasi belajar. Nah itu, jangan sampai peneliti ingin mengukur motivasi, tapi yang diukur justru hal lain. Misal, katakanlah yang diukur justru adalah self-regulated learning gitu. Misal peneliti ingin mengukur kecemasan, justru yang nanti terukur malah bukan kecemasan, tapi malah ternyata itu adalah motivasi negatif gitu. Jadi tidak termotivasi seperti itu. Nah, itu jangan sampai itu. Selanjutnya, validitas ini menurut beberapa ahli, di sini dari beberapa ahli yang saya ambil, ahli di tahun 2019, dan tentunya saya menggunakan Allen dan Yen, Miller, Lin, and Grunlund, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah validitas isi, yang kedua itu adalah validitas konstruk, yang terakhir itu validitas kriteria. Terkait dengan validitas ini, karena validitas itu akan di sini definisinya adalah untuk mengidentifikasi kemampuan yang akan diukur, memastikan. Berarti validitas ini adalah terminologi yang diambil itu adalah membuktikan. Jadi validitas itu bukan diuji, bukan dihitung, tapi dibuktikan. Sekali lagi ya teman-teman, validitas itu bukan diuji, bukan dihitung, tapi dia adalah dibuktikan. Yang pertama adalah validitas isi. Validitas isi adalah menguji kualitas butir-butir penyusun tes secara subjektif oleh seorang ahli menurut Allen dan Yen. Jadi validitas isi itu adalah suatu teknik atau metode pembuktian validitas yang dia itu menggait ahli untuk menilai dari kualitas instrumen yang telah disusun. Jadi validitas isi ini digunakan untuk memeriksa butir-butir tes apakah sudah sesuai dengan tujuan instrumen atau belum. Kata kuncinya itu, apa yang dilakukan ahli? Ahli itu menguji apakah membuktikan, ahli-ahli itu membuktikan apakah butir-butir dari setiap penyusun instrumen itu sudah sesuai dengan tujuan instrumen belum, atau tujuan instrumen itu berarti adalah tujuan yang akan diukur gitu, butir-butirnya itu. Berarti dia nanti mengacu pada kisi-kisi dari instrumen tersebut. Nah, validitas isi ini melibatkan beberapa ahli pada umumnya, dan ahli itu harus benar-benar yang ahli. Jadi tidak boleh sembarang ahli.
Jadi ahli harus yang kompeten di bidang yang akan diukur. Misal kalau teman-teman ini ingin mengukur suatu misal kompetensi dari seorang perawat, ya ahli itu harus seorang yang menguasai tentang kompetensi keperawatan. Misal teman-teman ingin menilai atau menilai tentang motivasi belajar seorang mahasiswa farmasi, ya teman-teman harus mencari dosen dari fakultas atau dosen dari jurusan atau dari prodi farmasi yang benar-benar paham teori pendidikan tentang farmasi dan merupakan seorang praktisi yang sudah lama dan tahu betul tentang proses pendidikan farmasi. Selanjutnya, dari berbagai ahli itu akan menghasilkan sebuah nilai, di mana nilai-nilai tersebut itu dalam sebuah skala. Misal bisa ya tidak, misal valid tidak valid, atau bisa menggunakan skala yang lebih detail, yaitu misal skala yang lebih detail itu adalah menggunakan skala Likert, di mana skala Likert itu 1, 2, 3, 4. Misal sangat tidak valid, valid, dan sangat valid. Nah, dari berbagai ahli yang dilibatkan dalam proses pembuktian validasi, tentu kita membutuhkan sebuah formula untuk menyimpulkan apakah instrumen yang diujikan itu sudah terbukti valid atau belum secara validitas ISLI. Nah, kita memiliki sebuah formula di sini yang dapat digunakan, yaitu formula Eigen. Formula Eigen itu adalah indeks kesepakatan Rater yang di model ini dikembangkan oleh Eigen. Rumusnya adalah sebagai berikut: V sama dengan sigma S dibagi N dikalikan dalam kurung C-1, di mana F itu adalah indeks Eigennya atau indeks kesepakatan Rater. S itu adalah skor yang ditetapkan setiap Rater dikurangi skor terendah dalam kategori yang disepakati. S itu adalah sama dengan R-IO, dengan R itu dikurangi skor kategori Rater dan IO itu skor terendah dalam kategori penskoran. Misal skala Likert 1, 2, 3, 4, skor terendah berapa? 1 gitu. N adalah banyak Raternya dan C adalah kategori yang dapat dipilih oleh Rater. Misal 1, 2, 3, 4 ya berarti kategorinya ada 4. Nah, menurut ini Profesor Heri Retnawati, jika indeks kurang dari 0,4 maka validitasnya kurang. Jika antara 0,4 sampai dengan 0,8 validitasnya sedang. Dan di atas 0,8 maka validitasnya baik. Jadi memang yang kita harapkan adalah indeks kesepakatan Raternya di atas 0,8. Contoh datanya ada sebagai berikut. Misal di sini ada Raternya melibatkan 5 Rater. Ada item 1, item 2, item 3, item 4, item 5 dan seterusnya. Nah, item 1 ini Rater 1 memberikan skor 1, Rater 2 memberikan rotor 2, Rater 3 memberikan skor 3, Rater 4 memberikan skor 1, Rater 5 memberikan skor 2. Nah, S-nya itu, S tadi adalah skor dikurangi nilai terendah dari pilihan itu kan. Berarti 1 kurangi 1 yaitu 0. Ini 2 kurangi 1, 1. 3 kurangi 1, 2. 1 kurangi 0, 1 kurangi 1, 0. 2 kurangi 1, 1. Nah, ini adalah sigmanya, sigma jumlahannya. Dengan memasukkan jumlahan S ini pada rumus tadi dihasilkan 0,274. Yang berarti dia di bawah 0,4 yang menurut dari Prof Heri ini kurang valid untuk item 1 atau untuk butir 1. Sedangkan untuk butir 2, butir 3 dan selainnya ini sudah masuk kategori cukup dan validitasnya baik. Dengan demikian maka bisa jadi ini item 1 yang perlu dikaji ulang dan diperbaiki instrumennya. Apakah mungkin instrumennya kurang baik? Kurang baiknya di mana? Tentu kita bisa melihat lagi lewat catatan yang diberikan oleh Rater. Yang kedua adalah validitas konstruk. Validitas konstruk
bertumpu pada fondasi harapan teoritis atau membahas sejauh mana instrumen tersebut berperilaku sesuai dengan bagaimana teori menyarankannya. Jadi ini ada terkait ya, ada kaitannya antara sesuai nggak sih dengan teori gitu. Kuncinya, kata kuncinya sesuai nggak dengan teori. Ini validitas konstruk gitu. Jadi kalau konstruknya sesuai, tentu akan ada kesesuaian antara hasil dari uji coba dengan teorinya begitu. Jadi validitas konstruk ini itu dibuktikan, proses pembuktiannya berbasis dengan data-data empiris. Nah, validitas konstruk untuk membuktikan kesesuaian data dengan teori yang melandasinya itu terdapat dua cara. Yang pertama exploratory factor analysis, yang kedua adalah confirmatory factor analysis. Proses untuk analisisnya bisa menggunakan SPSS untuk EVA dan CFA-nya bisa menggunakan Lisrel. Basis dari confirmatory factor analysis dan exploratory factor analysis itu sebetulnya adalah structural equation model atau model persamaan struktural sebetulnya adalah. Selanjutnya adalah validitas prediktif. Validitas prediktif ini adalah membuktikan sejauh mana instrumen itu dapat memprediksi, memberikan prediksi kemampuan seseorang atau test takernya atau peserta tesnya. Jadi misal kita pernah tes tentang bahasa Inggris. Kita tes bahasa Inggris prediction test TOEFL misal. Kita bukan TOEFL yang ATP atau bukan TOEFL yang resmi gitu. Banyak orang mengembangkan tes sehingga dia itu nanti bisa disebut test prediction gitu. Nah, pada tes tersebut harus bisa diprediksi apakah tes yang replikasi yang bukan tes asli itu bisa mencerminkan enggak dengan hasil tes asli. Misal katakanlah saya ikut tes replikasi itu atau tes prediksi itu, nilai saya 475. Kalau saya ikut TOEFL harusnya tidak jauh-jauh dari 475. Itu baru instrumen tersebut dikatakan memiliki validitas prediktif yang baik, mampu memprediksi. Satu itu ya, misal contohnya ketika kita itu misal mengikuti tes ujian nasional, nilai kita bagus. Nah, setelah masuk di perkuliahan itu nilai kita bagaimana? Nah, itu bisa memprediksi nggak ujian nasional itu? Contoh yang selanjutnya adalah misal kita itu mengikuti tes masuk perguruan tinggi. Nah, tes di perguruan tinggi itu seharusnya bisa memprediksi apakah nanti mahasiswa itu bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya sesuai dengan hasil prediksi atau hasil tes. Misal tesnya dalam tes masuk itu tinggi, nah berarti nanti IPK-nya juga harus tinggi gitu. Itu kalau instrumen dari tes masuknya memiliki validitas prediktif yang baik. Tapi kalau validitas prediktifnya jelek, maka ketika tesnya baik, nanti dia ternyata performa di dalam perkuliahannya jelek sehingga IPK-nya jelek. Berarti tes itu disimpulkan tidak bisa memprediksi. Jadi validitas prediktifnya buruk. Nah, untuk validitas prediktif bisa kita buktikan lewat dua cara. Yang pertama itu prediktif, yang kedua itu concurrent. Nah, prediktif itu kita bisa teskan selama beberapa waktu yang berbeda gitu. Sekarang dites, besok dites, sekarang dites, besok dites. Itu jadi dia ada korelasi positif atau enggak. Kalau concurrent itu dites dalam sewaktu gitu. Nah, dites dalam sewaktu. Intinya nanti adalah disimpulkan dengan menggunakan indeks korelasi. Ada enggak korelasinya gitu. Korelasinya seperti apa? Jika korelasinya tinggi antara hasil tes dengan hasil tes patokan lain yang diteskan saat ini ataupun diteskan berbarengan ataupun diteskan beberapa waktu yang akan mendatang, atau hasil dari misal katakanlah hasil belajar mendatang prediktif tadi
itu korelasinya baik. Jika korelasinya baik, maka prediksinya tepat. Jika korelasinya rendah, maka tidak mampu memprediksi instrumen itu. Nah, itu adalah sekian sharing tentang validitas. Jika ada yang kira-kira akan didiskusikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, and share. Terima kasih.